siapin hati kita dan Alkitab kita mau beribadah sambil bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu dan dilanjutkan jalan serta Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang begitu cerah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati kami sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu nanti, dan yang Kau memberikan hikmat ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau menyerahkan ibadah kami ini hanya dalam tangan-Mu, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, masih pada semangat memuji nama Tuhan. Wah, pastinya adik-adik yang di rumah lebih semangat dari kita yang di sini, Kakak. Iya ya Kak, tapi aku lagi sedih nih Kak. Aku takut sama keadaan yang sekarang, kayaknya serem ya, terus ada yang jahat, terus orang-orang di sekitar aku juga lagi pada sakit Kak. Aku jadi takut, sedih. Kakak Penti jangan sedih ya. Kakak harus lebih semangat. Begitu juga dengan adik-adik kita yang di rumah. Adik-adik jangan sedih kalau lagi ada masalah. Sebab Tuhan Yesus ada dalam segala situasi, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih. Sebab Tuhan kita maha mengetahui, Dia Tuhan yang hebat loh. Dia juga melihat perbuatan baik dan perbuatan jahat kita. Ya benar ya Kak Iri. Oke deh Kak, aku mulai sekarang mau menyampaikan seluruh
Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Ambil sikap berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kakak dan adik-adik di rumah, aku punya tebak-tebakan nih. Wah, tebak-tebakannya apa tuh, Kak? Jangan membunuh, itu bunyi buku Taurat yang berapa ya? Aku tahu, Kak. Pasti buku yang ke-6. Betul. Kalau jangan mencuri, Ke-8. wah, adik-adik semua yang di rumah hebat. Tahu hukum Taurat. Tetapi kita bukan cukup tahu saja, melainkan kita harus bisa melakukan dalam kehidupan kita. Betul, Kak, karena Tuhan itu mengetahui seluruh isi hati kita. Dan Tuhan juga tahu loh kita melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Yuk adik-adik, kita ucapkan hukum Taurat, kita bernyanyi T-A-A-T, taat. Hukum Taurat Tuhan bagi kita yaitu titah pertama sampai titah yang keempat. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat,
Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kakak dan adik-adik di rumah, kakak mau tanya nih, siapa kita di sini yang tidak mempunyai dosa? Wah, kayaknya nggak ada deh kak. Ya adik-adik ya, semua orang kan sudah berdosa. Iya betul kakak, semua kita di sini adalah orang-orang berdosa. Tetapi Tuhan telah menebus dosa kita sehingga kita telah dibebaskan dari dosa. Nah, betul kakak. Dan adik-adik, sekalipun dosa kita sudah diampuni, kita tidak boleh terus-terusan berbuat dosa loh. Kita harus berjanji untuk tidak lagi melakukan dosa. Itu kak. Betul kakak, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat sehingga dosa kita tidak terulang kembali. Oke deh kak, kalau begitu kita akan memasuki ke dalam doa pengampunan dosa. Mari kita bernyanyi, itulah dosamu. Ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel kita tertulis di dalam Keluaran pasal 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian pembacaan epistel. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memasuki doa pengakuan iman rasuli. Mari kita siapkan sikap doa kita dan siapkan hati kita sambil kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu.
kita bersama-sama sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hai adik-adik, pengumuman kita untuk minggu depan adalah yang pertama, ibadah online sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira tetap di YouTube HKBP Kaliabang Perwira. Yang kedua, tugas adik-adik di rumah adalah mengirim foto adik-adik tentang ketaatan. Foto ya, adik-adik foto taatnya kepada siapa, bisa taat sama orang tua, bisa taat sama Tuhan. Adik-adik kirim ke WA Group Sekolah Minggu. Yang ketiga, akan mengingatkan kembali kita tetap pada protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu. Kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang kita dengar itu bisa berbuah, berakar, dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu datang ke hadapan-Mu, hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dengarkanlah firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya yang sangat disayangi. Sebab oleh dia,
Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Naaman adalah seorang panglima perang yang sangat gagah perkasa. Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan berikan kesempatan melalui Naaman hendak menunjukkan kuasanya. Itu kenapa ada tokoh seperti Naaman di dalam Alkitab kita. Bahkan Allah memakai orang asing untuk menunjukkan kuasanya, tidak melulu melalui orang Israel. Yang pertama. Yang kedua, Naaman diarahkan tetap pergi kepada Nabi Tuhan. Siapa itu? Itulah yang kita kenal dengan Nabi Elia. Ketika dia pergi, dia melihat bagaimana Elisa untuk menyembuhkan dia. Caranya gimana, Amang? Ini di luar nalar karena dia kena sakit kusta, lalu disuruh oleh Elisa agar Naaman mencelupkan dirinya 7 kali ke sungai Yordan. Hanya itu saja. Sakit kusta itu apa sih, Amang? Sakit kusta itu kayak borokan ya, tapi bisa menggerogoti sampai ke tulang lukanya. Dan itu sangat menyiksa orang yang menderita sakit itu. Dan apa yang boleh kita dapatkan dari sini? Yang pertama adalah Naaman adalah orang yang setia. Naaman adalah orang yang baik hati. Naaman adalah orang yang memiliki keteguhan. Sehingga apa yang ia perkatakan, apa yang boleh ia lakukan sesuai dengan apa yang ia terima sebagai perintah. Karena dia seorang panglima perang, kalau dia meninggalkan kerajaannya, maka kalau nanti diserang kerajaan itu, siapa yang menjadi panglima perangnya? Raja akan kebingungan. Karena itu sebelum itu dia minta izin terlebih dahulu. Lalu sang Raja Aram memberikan surat kepada Raja Israel untuk bisa melewati daerah perbatasannya, yaitu si Naaman untuk bertemu dengan Elisa. Dan ini menarik. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena memang jarang sekali boleh ada perjumpaan antara dua suku bangsa yang biasanya berperang, baik Aram maupun Israel. Semuanya memperebutkan teritorial atau batas wilayah. Makanya tadi ada ceritanya, ada seorang hamba yang tertawan tapi diperlakukan dengan baik oleh keluarga Naaman. Walaupun dia seorang tawanan, begitu mencintai tuannya, hamba Israel tadi, kepada Naaman melalui istrinya. Dan itu yang menarik, bagaimana Allah memakai seorang hamba juga yang bukan apa-apa menjadi perantara pemberitahu bagaimana Allah akan bertindak bagi orang asing. Jadi bagi adik-adik, engkau tidak harus menjadi orang besar, engkau tidak harus menjadi orang yang luar biasa, hebatnya, dikenal seluruh dunia, populer, viral atau segala macam. Tapi cukup engkau adalah orang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Hanya itu saja. Maka ketika engkau selalu mengingat Tuhan dan mengingat bagaimana ia berkarya, ia bekerja melalui para nabinya, melalui para hambanya,
maka engkau akan terus disertai oleh Tuhan. Itu pelajaran dari budak perempuan tadi, hamba istrinya Naaman itu tadi. Karena itu bagaimana kita melihat kesembuhan yang terjadi terhadap Naaman ini, mari lihat bukan Naamannya, tapi lihat bagaimana Tuhan mau pakai orang lain yang bahkan bukan orang percaya untuk menjadi percaya. Karena itu Tuhan yang memberikan kesembuhan, itu yang terpenting yang perlu kita tahu. Tuhan bisa pakai siapa saja, tidak melihat latar belakangnya. Naaman itu panglima perang, orang hebat, tetapi hamba itu adalah hamba yang biasa-biasa saja, bahkan tidak dihitung sebagai golongan orang penting. Tapi Tuhan mau pakai. Karena itu mari terus dedikasikan dirimu, tetapkan dirimu untuk menjadi orang yang taat selalu kepada Tuhan. Sehingga apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tetap memiliki keteguhan hati untuk selalu setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat berbagai hal baik melalui perjalanan kehidupan Naaman. Engkau pakai ia menjadi saluran berkat-Mu, memberitahukan kuasa-Mu kepada orang-orang tentang kuasa-Mu. Biarlah Tuhan, sama seperti Engkau melakukan kesembuhan kepada Naaman, sembuhkanlah dunia ini. Biarlah dunia ini boleh kembali lagi seperti sedia kala sebelum kami menghadapi COVID-19. Engkau tahu Tuhan, kalau ketika zaman Naaman, penyakit kusta adalah penyakit yang mengerikan. Sama seperti di zaman kami sekarang ini, COVID-19 adalah penyakit yang mengerikan. Karena itu Tuhan, berikan keteguhan hati kepada anak-anak-Mu untuk setia di dalam protokol kesehatan, untuk terus setia menjaga kesehatannya. Berikanlah rezeki, berikanlah kemudahan kepada orang tua kami untuk mendapatkan hal-hal baik, memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jangan ada lagi orang yang kelaparan, orang yang menderita akibat dampak COVID-19 ini. Biarlah kami Tuhan, anak-anak yang tetap setia, bahkan di dalam menghadapi COVID-19 ini, terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahannya dengan hati yang penuh dengan sukacita sambil bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita ucapkan selamat hari Minggu untuk abang pendeta kita ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu abang pendeta. Selamat hari Minggu kakak dan adik-adik. Yeay!